Netanyahu. Bagaimana tidak? Karena gara-gara ulah kakek berusia 76 tahun tersebut, Israel terus mendapatkan serangan dari Irak. Serangan yang entah kapan berhentinya dan terus menyasar ke lokasi-lokasi penting yang ada di Israel. Hal inilah yang pada akhirnya membuat warga panik karena keselamatan mereka terancam. Kini yang bisa mereka lakukan adalah mencari tempat yang paling aman dari ancaman Iran. Sayangnya, intensitas serangan yang dilakukan oleh Iran semakin tinggi. Hal ini membuat tempat aman yang ada di Israel semakin sedikit. Bahkan, tempat rekreasi seperti pantai juga tidak luput dari serangan. Dan untuk itu, lihatlah penderitaan rakyat Israel saat mencoba menghindari rudal kiriman dari Iran. Membangunkan singa yang telah tertidur. Itulah kalimat yang pas untuk konflik yang terjadi antara Iran melawan Israel dan Amerika. Konflik ini sendiri berawal saat Israel dan Amerika sama-sama melakukan serangan ke Teheran yang notabene ibu kota Iran. Bagi singa yang telah dibangunkan oleh Israel dan Amerika, Iran kemudian langsung melakukan balasan. Balasan yang sampai saat ini tidak disangka-sangka oleh dua negara tersebut. Bahkan, saat perang sudah memasuki hari ke-17, amunisi yang dimiliki oleh Iran masih belum habis. Dan setelah ditelisik lebih dalam, ternyata amunisi yang dimiliki Iran masih cukup untuk 2 tahun ke depan. Terbaru, saat war kembali dilakukan oleh Iran, di mana mereka akan terus melawan Amerika dan Israel jika Donald Trump belum mengakui kesalahan. Entah kesalahan apa, namun kemungkinan besar kesalahan Trump adalah saat dirinya melakukan serangan ke Iran terlebih dahulu. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Iran, yakni Abbas Araghchi. Iran tidak pernah meminta gencatan senjata atau perundingan. Klaim seperti itu adalah khayalan, tulis Araghchi pada akun X-nya. Saat war yang dilakukan oleh Iran tadi langsung mendapatkan balasan dari pasukan Israel, di mana mereka siap jika perang tersebut memanjang hingga 3 pekan ke depan. Pasukan Israel tersebut juga mengklaim telah mengeliminasi setidaknya 6.000 tentara IRGC. Entah benar atau tidak kabar tersebut, namun yang pasti itu adalah gertakan yang dilakukan oleh Israel supaya mental dari Iran menjadi berkurang. Tapi, nyatanya sampai saat ini tak ada tanda-tanda Iran terganggu dengan pernyataan itu. Malah mereka terus melakukan serangan tanpa henti ke beberapa wilayah yang ada di Israel. Serangan Iran buat warga Israel panik. Yang menjadi korban dari konflik antara Iran, Israel, dan Amerika tentu adalah warga di masing-masing negara. Misalnya yang dirasakan oleh warga Israel selama ini saat hidup mereka menjadi tidak tenang. Wajar jika hidup mereka menjadi tidak tenang karena mereka terus dihantui oleh rudal kiriman dari Iran. Cara apapun telah dilakukan oleh warga Israel supaya terhindar dari rudal tersebut. Di antaranya adalah mencoba kabur ke luar negeri. Sayangnya, pilihan ini sangat sulit karena bandara di Israel rata-rata telah menutup penerbangannya dengan alasan keamanan. Saat gagal kabur ke luar negeri, pilihan lain bagi warga Israel adalah bersembunyi di dalam bunker. Sayangnya, dalam beberapa hari terakhir, bunker-bunker yang ada di Israel juga tak luput dari serangan Iran. Momen inilah yang membuat warga Israel panik dan akhirnya menangis karena sepertinya sudah tidak ada tempat aman yang ada di sana. I am back to my home. My home is in Daraya, the suburbs of Damascus, and the buildings, all of them seem destroyed, but this is my building. Nothing's left. Serangan yang dilakukan oleh Iran tampaknya semakin luas dan semakin menggila. Mereka menyasar ke tempat-tempat keramaian, di mana warga Israel tengah berkumpul.
Contohnya adalah saat Iran menyerang salah satu pantai yang ada di Israel. Serangan yang membuat semua warga yang ada di pantai langsung panik dan berlarian demi bisa menyelamatkan diri. Iron Dome sudah tidak ada harga dirinya. Biasanya serangan yang dilakukan oleh Iran bisa dengan mudah diantisipasi oleh Iron Dome kebanggaan Israel. Namun entah mengapa, perisai pelindung tersebut sudah tidak berfungsi dengan maksimal, sehingga serangan demi serangan yang dilakukan oleh Iran selalu lolos. Ada beberapa kemungkinan mengapa Iron sudah tidak berfungsi. Pertama adalah karena sudah sering menangkis serangan Iran sehingga lama-lama Iron tersebut menjadi tidak kuat. Sementara yang kedua adalah canggihnya rudal milik Iran yang bisa dengan mudah berhasil lolos dari Iron Dome. Ternyata salah satu alasan mengapa Iron Dome sudah tidak berfungsi adalah karena rudal pencegatnya sudah semakin tipis. Hal inilah yang membuat Israel langsung lapor ke Amerika untuk meminta bantuan. Sayangnya, saking lamanya bantuan yang diberikan, rudal-rudal Iran sudah lebih dulu menghancurkan beberapa kota yang ada di Israel, termasuk salah satunya adalah Tel Aviv, yang kini terkena dampak paling parah dari rudal kiriman Irak. Jika playing victim, Israel yang membuat dunia semakin benci. Melihat penderitaan warga Israel tentu membuat sebagian di antara kalian senang, karena kapan lagi melihat Israel menderita setelah mendapatkan serangan dari Iran. Penderitaan yang dirasakan oleh warga Israel hitung-hitung juga sebagai bentuk ganjaran atas apa yang mereka lakukan kepada rakyat Palestina. Dan jika melihat video satu ini, kalian pasti semakin jengkel dengan Israel, karena semua warga Israel berusaha melakukan playing victim, seperti yang dilakukan oleh Gideon Sa'ar, selaku Menteri Luar Negeri Israel. Dalam sebuah interview terbarunya, sambil menangis, Gideon Sa'ar meminta dunia untuk bersikap adil. Sosok berusia 59 tahun tersebut juga menyatakan jika Iran terus menyasar warga sipil Israel, sementara Israel tidak. Also wanted to emphasize to the whole world to understand that while we are targeting military objectives, military targets, regime targets, this evil regime in Iran, the Iranian regime is targeting civilians, civilian population, and all the casualties we faced during these 2 weeks of confrontation. As much it is the same thing that during the days of Operation Rising Lion, all without an exception are. Namun fakta di lapangan tidak menunjukkan demikian. Buktinya sudah ada ratusan siswa Iran yang telah meninggal dunia akibat serangan dari Israel. Sebaliknya, serangan yang dilakukan oleh Iran cuma menakut-nakuti warga Israel tanpa berniat menghilangkan nyawa mereka. Hal serupa juga ditunjukkan oleh warga Israel yang lain. Kali ini ditunjukkan oleh warga Israel yang ada di luar negeri. Saat itu ada beberapa turis Israel yang berniat turun ke Italia setelah sebelumnya numpang di kapal pesiar. Namun niat dari warga Israel tersebut langsung mendapatkan penolakan dari rakyat Italia. Mendapatkan penolakan tersebut, warga Israel langsung menunjukkan gestur tidak senang dan mengancam semua warga Italia. Apa yang ditunjukkan oleh Israel, entah itu pemerintahannya maupun warganya, tentu membuat dunia semakin benci kepada mereka. Namun entah mengapa sampai saat ini masih ada beberapa negara dan lembaga yang masih memberikan pembelaan. Contoh kecilnya adalah FIFA. Saat mereka memberikan sanksi kepada Rusia, nyatanya sanksi serupa tak diberikan kepada Israel, padahal Israel sama-sama melakukan invasi ke Palestina. Hal serupa juga dirasakan oleh Amerika, padahal negara tersebut yang memulai perang. Namun sampai saat ini juga belum ada tindakan dari FIFA dan memutuskan untuk tetap melanjutkan Piala Dunia. Jadi itulah saat serangan Iran benar-benar membuat warga Israel menderita. Serangan sebagai bentuk balasan atas apa yang dilakukan oleh Israel dan Amerika selama ini.